Oke, 6 menit. Oke, tutup ya. Ntar belum. Belum. Lambat ini, enggak dapat gaji ini moderator lambat kayak gini. Ini pakai HP sebenarnya. Ini kalau waktu saya di Makau, ini udah di door ini moderator begini lambat. Kurang asik. Moderator apaan itu timer, moderator saya. Oh iya timernya kalau lambat kayak ini, slow kayak gini udah ditembak ini. Kurang asem nih. apalagi timer begini kalau di zaman Nabi udah hilang kepalanya. Itu temennya kok turun dulu bro. Ya bro Herdi. Ya. Temennya kok turun dulu itu kenapa? Enggak apa-apa karena kalau di zamannya Yesus kayak model Herdi ini yang menyesatkan itu diikat leher kamu tuh dengan batu kilangan, direndam di laut kamu tuh. Nah, mulai. Oke, udah. Mana? Udah, sekarang. Jadi gini. Ini tak kasih waktumu. Oke. Kalau memang Imam Al-Hakim yang tadi mau ditolak karena udah tua, amnesia, lalu kalau saya bawa Quran, demikianlah pula Maryam putri Imran, ya, Maryam putri Imran, ibunya Isa. Lalu siapa yang mau dikatakan amnesia? Muhammad atau Allah di sini? Ini kan Quran, ya kan? Logikanya kan kayak gitu. Jangan dulu dijawab bro, ini waktu saya. Jadi itulah yang saya katakan, Bro Kusuma, kawan Naja, asumsi tidak mungkin bisa membantah fakta historis. Gak mungkin. Asumsi tetaplah asumsi. Makanya di dalam perdebatan dari tadi itu kagak nyambung. Kenapa kagak nyambung? Karena Allah tidak cukup berpengetahuan untuk menyajikan tentang hal-hal Mesias, mengajari umat Islam perihal Mesias seperti apa dan seperti apa. Kagak ada pengetahuannya. Makanya kagak nyambung. Saya tanya, saya jawab sendiri. Mengapa demikian? Karena tidak ada pengetahuan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membekali keuangan umat muslim untuk bisa terjun, bisa nyambung di dalam perdebatan ini. Karena hanya bisa nyeletuk. Jadi apa yang Allah ajarkan itu hanya bisa menyeletup, tidak bisa membuktikan secara historis, karena tidak ada hubungannya Tuhan semesta alam dengan Arab, tidak ada. Jadi yang kita bahas dari tadi adalah Sang Mesias. Sudah saya bawa berjibun data Mesias di dalam pemahaman orang Yahudi maupun orang Kristen. Itu tidak ada perbedaan secara misi. Dicatat, ditanam dalam otak. Dalam pemahaman secara misi, baik Yahudi maupun Kristen tidak ada perbedaan. Sama-sama mengimani Mesias adalah Raja kekal selama-lamanya. Mesias adalah penebus. Mesias adalah juru selamat. Itu misinya. Yang ditolak Yahudi itu adalah oknumnya, bukan misinya. Lalu mengapa tiba-tiba hilang jejak di dalam Quran? Mengapa hilang jejak di dalam pengajaran Islam? Mengapa? Apakah Tuhannya berbeda? Iya, Tuhannya berbeda. Tuhan yang disembah oleh orang Arab bukanlah Tuhan yang benar-benar ada. Karena hanya sebatas halusinasi yang dituangkan di dalam kitab yang disebut Quran maupun hadis maupun tafsir. Bukanlah Tuhan yang real. Tuhan yang real, kata Quran, kata itu adalah Tuhan yang disembah Bani Israel. Iya, benar. Karena Quran mengimani dua Tuhan. Iya, Tuhan yang disembah Bani Israel dan Tuhan yang disembah oleh orang Arab. Jadi dalam hal ini sangat jelas dan sudah terang benderang, tidak ada kelayakan dan tidak ada legitimasi dari Quran yang bisa membenarkan bahwa pengajaran Allah Subhanahu wa taala bisa ikut nyambung dan bisa ikut dalam diskusi tentang perdebatan Mesias atau Al-Masih. Tidak nyambung. Karena tidak ada hal-hal yang bisa melegitimasi, baik dari pengajaran silsilah apapun itu bentuknya, tidak ada legitimasinya di dalam pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu. Masih panjang. Jadi kawan-kawan, tanamkan dalam hati kalian bahwa fakta histori tidak mungkin bisa digugurkan oleh asumsi. Saya ulangi, tanamkan dalam hati dan pikiran kalian, tidak mungkin fakta histori bisa digugurkan oleh halusinasi maupun asumsi. Tidak mungkin. Catat itu dan tanamkan dalam hati dan simpan di dalam kepala. Biar kawan-kawan di sini bisa mengerti dan cepat bertobat karena waktunya sudah semakin dekat. Oke? Mesias adalah juru selamat, Mesias adalah penebus.
Ya, harus kalian imani, harus kalian yakini keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Arab. Tanamkan juga dalam hati kalian. Tidak ada keselamatan dari bangsa Arab. Percuma kalian mengimani dari Arab, sedangkan ketetapan Tuhan semesta alam tidak ada keselamatan dari bangsa Arab. Tanam itu, tidak ada keselamatan dari bangsa Arab. Percuma mengimani hal demikian kalau tidak ada legitimasinya. Ya, jadi saya di sini bukan mau mengarahkan Anda, tetapi mau membawa Anda keluar. Ibaratnya saya mau merampas Anda dari mulut buaya, dari mulut singa, dengan cara-cara yang saya bawakan untuk menggugurkan argumen Anda. Itulah misiku. Jadi janganlah kalian memusuhi Malikil Amalat, sebab Malikil Amalat itu punya tujuan baik atas kalian. Tidak ada tujuan untuk membuat kalian menjadi al-mahrum. Tidak ada. Justru Malikil lewat pengajaran Kristus akan membawa kalian kepada hidup yang sebenarnya hidup, bukan laundry-melondri. Itulah yang diajarkan Kristus. Masih ada waktu. Oke? Nah, oke. Jadi kawan-kawan, saya harap ya. Gimana? Jangan putus. Lanjut. Ya, RD sini bebas. Bang Zuma di-kick, di mute di sana, ditendang. Ayo, di sini kamu bebas. Tambah 1 menit. Saya dipotong. Sudah cepat. Apa sih? Waktumu habis. Ngomong Bukan. Nah, jadi gini ya, Tuhan semesta alam, ya, Tuhan semesta alam membuat ketetapan. Ya, sudah sedemikian dia buat ketetapan aturan, lalu tiba-tiba ada yang mau menggugurkan. Itu yang saya lakukan. Saya ingin menyatakan yang ini anggaplah sebagai parasit yang mau mengintervensi ketetapan Tuhan. Itu yang saya ingin nyatakan, bahwa ini bukanlah yang kebenaran, tetapi ini hanya ini dari moderator. RD di sini dikasih kebebasan. Ya, giliran umat muslim masuk ke Zoom-nya Oten. Ya, Oten itu meng-kick Bang Zuma, mem-mute Bang Zuma, menghinakan Bang Zuma. Di sini dia bebas. Berapa menit ini? 10 menit ya. Ya, siap. Lanjut Bang Zuma. Berapa saya dulu Bang ya? Ya, silakan. 10 menit. Saya akan menguak ya kebohongan Mas Herdi dengan kebohongan John Timotius. Dia kabur dulu karena ketahuan bohong, kawan. Ya, lanjut. Ya. Bentar. Nah, settingnya dulu. Oke, monggo, lanjut. Ini kamu tadi mengatakan, dan John Timotius mengatakan, yang dari jalur Nathan anaknya Daud itu adalah keturunan dari Maria. Kalau yang dari jalur Salomo dari Yusuf. Itu ya yang sampai saya dikata-katain sama John Timotius barusan itu ya. Kita lihat di dalam Bible, kita kuak kebohongannya teman-teman ya. Di dalam Matius 1 nomor pertama dijelaskan, ini silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Terus sampai ayat ke-16, nomor 16. Ini kebohongannya ya. Apakah benar yang satu menerangkan jalur Maria dan satu menerangkan jalur Yusuf? Ini. Sampai ke-16 terakhir, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria. Ini jalurnya keturunan Yusuf Diar. Selamat datang di kebenaran. Yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Di sini adalah ayat yang perlu direvisi Mas Herdi. Kenapa? Karena Yusuf tidak melahirkan Yesus. Sejak Bunda Maria hamil, lalu mendatangkan Yusuf sebagai ayah biologis, dia tidak pernah tidur bersama Maria sampai Yesus lahir. Jadi ayat ini harus dihapus. Selingkuh karena di sini dikatakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus, padahal bukan. Gak ada unsur
air mani yang dari Yusuf tidak ada karena dia tidak tidur sama Maria begitu. Ini ayat nomor 16 harusnya dihapus ya. Kapan-kapan lah 2024 ada apa-apa gitu. Saya tunggu. Ini jadi dari jalur silsilah siapa ini? Yakub. Ya, Yakub memperanakkan Yehuda. Ini dari jalur Yehuda berarti. Sekarang kita lihat di Lukas. Apakah ada yang menerangkan tentang keturunan dari sisi Maria? Saya kan mengatakan tadi dari Yusuf semua ya, gak ada yang Maria. Lukas 3 nomor 23, Bro Herdi. Ini makanya Timothy kabur ya, karena dia takut ini, ketahuan bohongnya. Lukas 3 nomor 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf. Nah, terus ini diterangkan sampai ayat terakhir, sampai ke Adam. Jadi antara Lukas dan Matius sama-sama menerangkan silsilah Yesus dari Yusuf, Pak Yusuf Herdi. Gak ada yang menerangkan dari Maria, jedor. Selamat datang di kebenaran, jangan terguncang gitu loh. Kenapa? Karena John Timothy enak aja dari barusan bilang mengatakan, kan sudah dikatakan yang satu Nathan dari jalur Maria, yang satu dari jalur Yusuf katanya. Ternyata Bible mengatakan seluruhnya dari jalur Yusuf. Tidak ada keterangan dari jalur Maria. Jadi ketahuan bohong ya. Ini Bible loh yang mengatakan. Dan Bible ternyata di Matius 1 nomor ke-16-nya harus direvisi Mas Herdi. Karena kalimatnya itu Yusuf melahirkan Kristus. Padahal Yusuf tidak pernah tidur bersama Maria sampai Yesus lahir. Sampai Tuhan Anda lahir. Begitu. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lanjut Bang Zuma. Sekian. Monggo Bang Zuma. Iya, baik. Jadi ketika saudara mengatakan histori itu tidak mungkin batal oleh narasi. Histori yang sebenarnya itu yang mana sih? Yang Yahudi atau yang Kristen gitu? Setahu saya Yesus itu orang Yahudi yang tahu tentang sejarah, tentang apa yang terjadi, tentang mereka orang Yahudi ya Yahudi. Kalau Anda mengatakan tentang Mesias Yahudi dan Kristen itu sama, visinya sama dan seterusnya, betul apa yang dikatakan oleh Dinda Wafi, Anda jangan jadi Kristen, Anda jadi Yahudi aja. Tapi faktanya hari ini Yahudi, Kristen, beda antara langit dan bumi gitu loh. Lalu tadi Anda menarasikan Islam menyembah dua Tuhan. Ya, Anda masih kalah kalau Anda menuduh seperti itu. Anda tiga Tuhan. Ya, nah, ada itu umat Islam menyembah dua Tuhan. Anda keliru. Lalu ketika Anda mengatakan Mesias itu kekal, Mesias itu penebus, maka yang dikatakan penebus di dalam pemahaman orang Yahudi itu adalah seperti dalam Keluaran 29 nomor 14. Kulit, daging, dan juga tai, kotoran sapi itu adalah penebus. Apakah mereka juga Mesias? Sapi itu Mesias? Karena yang Anda harus pahami di sini adalah ketika orang Yahudi berbicara mengenai Mosia atau Mesias, yang Anda harus tahu di dalam literal Talmud, pemahaman orang Yahudi, ya, Mosia itu Raja Mesias, memang diperuntukkan bagi pemimpin Yahudi yang akan menebus Israel di hari akhir. Itu. Tapi itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang akan menebus mereka. Tetapi memang adalah Mosia yang mereka tunggu, pembebas, bukan Tuhan. Justru dari Mosia ini kemudian mereka orang Israel akan diselamatkan. Tetapi yang perlu Anda pahami, ini berbicara literatur Talmud. Bagaimana dengan Yesus? Kalau kita ngambil dari literatur Talmud, oh jangan dibilang Yesus nggak bisa duduk sebagai Mesias di sana, duduk sebagai manusia manusia normal aja nggak bisa Yesus itu di dalam Talmud. Jadi Anda mencoba mengambil pemahaman Mesias menurut orang Yahudi,
lalu Anda mendudukan Yesus di situ sebagai Mesiasnya. Jangankan Yesus sebagai raja, sebagai Mesias. Orang dikenal di Yahudi aja tidak. Coba Anda ke sana, ke Yerusalem, tanya, apakah Anda kenal Yesus? No, kami tidak kenal Yesus. Siapa itu? Jadi Anda jangan membawa sesuatu narasi yang kemudian bertolak belakang dengan histori. Kalau di dalam Al-Quran narasi yang jelas, Nabi Isa, Rasulullah, hanya untuk Bani Israel, itu jelas itu. Dan dia bukan Tuhan, dia juga bukan raja. Tunjukkan kepada saya, di mana di dalam kitabnya orang Yahudi anak Maria itu adalah raja, di mana itu tertulisnya? Ya. Jadi Anda keliru ketika Anda mengatakan Al-Quran itu salah, Allah tidak tahu dan seterusnya. Justru kedudukan Yesus menurut Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36 bahwa dia hanyalah nabi yang diutus kepada Bani Israel, yang membuktikan kenabiannya dengan pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat, tanda-tanda kepada Bani Israel, dan mengakui dirinya adalah utusan Tuhan. Itu sudah berkesesuaian dengan Al-Quranul Karim. Tapi kalau dikatakan dia adalah Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan, kemudian manusia yang bangkit pada hari ketiga, itu tidak ada historinya. Kalau Anda tidak percaya, tolong Anda tunjukkan kepada saya, cari datanya, siapa manusia pertama yang melihat Yesus duduk, berdiri, berjalan dari dalam kubur. Tidak akan Anda bisa temukan itu. Artinya narasi yang dibangun oleh kitab Anda itu tidak berkesesuaian dengan fakta, sejarah, histori. Al-Quran mengatakan dia nabi, dia rasul, sesuai dengan pernyataan-pernyataan Yesus dalam kitab Anda. Tapi kalau Anda mengatakan Mesias itu adalah Tuhan, di mana Mesias itu Tuhan? Di mana? Tidak ada Mesias itu Tuhan. Lalu ketika Anda mengatakan Mesiasnya orang Yahudi sama dengan Mesiasnya orang Kristen dalam arti visi, memang sama dalam visinya, menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan, dari penjajahan. Yesus mampu enggak? Tidak. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, Israel lagi di bawah tekanan tentara Romawi, kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi. Yesus bisa menyelamatkan mereka dari penindasan itu? Tidak. Justru yang menyelamatkan mereka, orang Yahudi, dari penjajahan Imperium Romawi itu adalah sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus tidak sanggup, Yesus tidak mampu. Jadi kalau Anda paham, di dalam kitabnya orang Yahudi, Saul itu Mesias, Harun itu Mesias, Elisa itu Mesias, Salomo itu Mesias. Mereka adalah Kristus. Tapi mereka tidak pernah diimani sebagai Tuhan yang datang mati, dibunuh oleh manusia. Demikian. Itu yang Anda harus pahami. Mesias Anda dan Mesias Yahudi itu berbeda. Mesias Yahudi dan Mesias Islam justru sama. Pahami? Nah kan? Bom meletus menunjukkan waktu sudah habis. Oke. Thank you. Terima kasih Bro Herdi. Buat kawan-kawan ya. Oke. Terima kasih Bro Herdi ya. Nanti kalau memang ada besok, saya kalau ada waktu ya, kalau Bro Gema gimana besok kita mau diskusi soal yang tadi Bro bawa atau gimana? Atau boleh, Bro nggak Wafi? masalah. Oh boleh. Di sini. Iya, ada Bro Wafi juga boleh, ada saya juga boleh. Di sini boleh. Jadi 2 vs 2 atau 1-1? 2-2 juga nggak apa-apa. Soalnya atau 1-1 aja dulu Bro. Gimana 1-1? Kita 2 boleh? Oke, nggak masalah. Intinya gini, saya pesan aja buat room komalnya Kristen. Kalau seandainya dia yang udah nggak mampu untuk menjawab dari pertanyaan dari orang Islam, khususnya Bang Juma, jangan main mute dan kick. Kita memberikan kebebasan Anda di sini. Bang. Saya banyak diblokir mereka, Bang. Diblokir lagi. Ya, tolong sampaikan ke mereka. Di sini aman kok. Semua Kristen sampaikan ke mereka ya. Gini, kawan-kawan Kristen kenapa blokir Bro Suma? Karena Bro Suma di room kawan-kawan Kristen itu sering kesurupan, tidak teratur. Yang kesurupan itu di dalam Islam nggak ada ajaran kesurupan. Yang ada ajaran kesurupan itu di kitab Anda. Oke, nanti di kitab dikabarin Markus 59 itu kesurupan, Bro, yang nyembah Yesus itu. Bro Gema, Pak Amir nanti Pak John yang kabar ya. Topiknya Pak Gema aja yang tentukan. Gimana? Terserah. Oke, ya.
Pak John bro, Pak John ini gimana ya? Yang pertama tadi sudah turun duluan, yang kedua nggak apa-apa. dia itu lebih dikit banget ngomongnya gitu loh. Kayaknya 2 lawan 1 kalau gini. Nggak apa-apa, aman-aman. Iya betul. Nggak apa-apa. Terus keduanya yang nyentil banget dia ngocehnya gitu loh. Yang anehnya itu. Padahal Nggak itu apa-apa. nggak Nanti narasi dikabarin banget. Pak John ya, Bro Gemah. Pak Amir, room Anda saya pinjam lagi kali ini besok. Ya, boleh ya Pak Amir? Oke. Oke, Tema dari kita berarti ya. Iya, dari Yang Bro kabur. Gemah. Tapi ya pastikan temanya 2 arah, jangan 1 arah, kawan. Boleh? Iyalah. Oke, yuk. Ya, nanti temanya Saya itu izin temanya turun. berarti silsilah saya dari Musa, jenengan dari Fir'aun gitu ya. Oke. Nanti ya kawan-kawan semua ya, Suma, Bro Naja, Alif yang baru Oke, masuk, Bro thank you, Gemah dan Bro. Pak Amir ya. Saya izin turun ya. Selamat Oke, thank you, malam thank you. semua. Ya, Ya. malam. Sampaikan ya pesan-pesan saya tadi ya. Tolong Oke, jangan oke, main oke. mic, blokir Oke. dan mute ya. Oke, makasih. Oke. Thank you. Yuk, sama-sama.